Kenalkan, nama saya Iwan Fandi Fendi dengan NIM terakhir 072. Saya dari kelas TIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP dan mail server. Seperti yang dilihat di sini, skema jaringannya hampir sama seperti praktikum sebelumnya, tetapi perubahan terletak pada posisi server 2 yang digantikan dengan switch yang menghubungkan tiga server lainnya, yaitu web server, FTP server, dan mail server. Dan server satu digantikan dengan DNS server. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum FTP server. FTP server sendiri digunakan untuk mendownload file ke komputer ataupun juga bisa digunakan untuk mengupload file ke server. Cara kerjanya sendiri adalah FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Nah, selanjutnya lanjut ke langkah percobaan. Di sini sebelumnya di FTP server kita setting FTP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan username dan password. Nah, di sini lab 1, username-nya, passwordnya juga lab 1 dan lab 3 ya untuk lab 3. Dan nanti yang akan berperan di sini adalah lab 1 dan lab 3. Selain itu, untuk mail servernya kita juga setting di email. Nah, di sini user 1 dan user 2. Nah, di sini user 1 bisa dari PC 1 dan untuk user 2 kita pakai untuk ke PC 3. Nah, selanjutnya pada PC 1 kita masuk ke untuk membuat file. Kita coba contohnya. Tuh, setelahnya kita cek melalui command prompt. Nah, di sini nama file baru, tadi file yang sudah kita buat sudah ada. Dan selanjutnya kita buat koneksi ke server FTP. Yang dimana di sini bisa kita lihat servernya adalah 4343.2. Kemudian di sini kita masukkan username lab 1 dan passwordnya juga lab 1 seperti yang tertera di tampilan FTP tadi. Selanjutnya kita masukkan komen atau perintah yaitu put dan nama file yang kita ingin upload. Nah, sini kita coba di tes 1 aja. Tes 1. Karena namanya ada spasinya jadi yang file baru tadi tidak bisa. Ntar kita coba untuk buat lagi. Coba ulang.
Coba periksa di sini. Di sini ada file underscore barunya. Kemudian langkahnya sama, kita akses FTP servernya, masukkan username, kemudian masukkan perintah put untuk memasukkan filenya, yaitu put nama file. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kita bisa coba periksa di sini. Nah, di sini ada FTP server atau di server sini sudah terdapat file baru yaitu file baru.txt yang berisi pesan untuk isi 3. Kemudian kita keluar dan kita masuk ke isi 3. Isi 3 kita masuk ke server FTP, kita masukkan username-nya web3. Nah, di sini kita mau mengambil file baru ini, file baru.txt. Kemudian kita masukkan perintah. Oh, kita keluar dulu sebentar, masuk lagi, username lab3, passwordnya juga lab3, kemudian kita masukkan perintah get file baru.txt untuk mendownload filenya tadi. Dan kita keluar dan kita clear di sini. Nah, di sini isi 3 sudah ada file baru.txt. Jadi, langkah percobaan untuk mengakses serta mendownload file dari FTP server sudah berhasil. Dan selanjutnya kita lakukan akses ke mail server atau saling mengirim email. Nah, sini mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim serta menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, fungsinya sendiri sebagai pengatur baik untuk menerima dan menyalurkan respon atas email yang sudah masuk. Langkah-langkah yang harus kita jalankan sebelum melakukan praktikum ini adalah kita harus berhasil menyambungkan PC-PC ini ke DNS, ke DNS server. Di sini kita cek di DNS-nya, cek mana DNS ini. Nah, di sini kita ubah semua namanya untuk FTP server ke ftp.jarcom dan untuk server mail yang di sini 434343.4 kita ganti ke mail.jarcom.com. Kemudian kita jalankan perintah di PC1 untuk tahu agar bisa
bisa mengakses ke mail.jarkom.com. Nah, di sini juga sudah terjawab ya, benarnya di sininya. Di sini kita sudah mendapatkannya, mana kita mengakses DNS-nya di 3333.1 servernya, kemudian untuk nama domainnya yaitu mailjarkom.com, addressnya di 434343.4. Nah, selanjutnya kita masuk ke mail server. Sini di email kita masukkan user dan password atau pengguna yang akan diperbolehkan untuk mengirim email maupun menerima email, dan juga bisa untuk saling berbalas. Nah, di sini usernya user 1 dan user 2. Kemudian kita kirim dari PC 1 untuk menuju ke PC 3. Nah, di sini kita configure email. Nah, sebelumnya kita configure dulu usernya sesuai dengan data yang ada di mail server tadi agar bisa menerima atau agar agar bisa mengirim. Setelahnya kita save, kemudian kita compose untuk mengirim. Di sini kita masukkan mail.jarkom.com, subjeknya pesan kedua. Sini halo dari PC 1 untuk PC 3. Setelah ini berhasil, kita coba masuk ke PC 3. Di menu email, konfigurasi juga. Nah, di sini dia dikenal sebagai user 2, email address-nya sesuai dengan data yang ada di mail server. Kemudian untuk mengambil email yang terkirim tadi, kita harus mengklik receive di sini agar PC 3 mengambil pesan yang ada di mail server yang terkirim atas nama atau terkirim untuk user 2. Di sini pesan yang kita kirimkan tadi sudah masuk. Kemudian kita bisa reply di sini. Nah, dari pesan kedua kita reply pesan sudah diterima. Dan kita kirim lagi. Kemudian kita masuk lagi ke PC 1 dan untuk dapat menerima sama seperti tadi, sini kita harus secara manual untuk merefresh atau secara manual mengambil semua pesan yang dikirimkan kepada kita dari email server. Kemudian kita klik. Nah, di sini reply-nya sudah muncul. Pesan sudah diterima. Nah, sekian penjelasan praktikum FTP dan mail server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.